Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Leandra Eskom Mkom. Kita masuk lanjut materinya di mata kuliah pemrograman 1 dan praktikum pemrograman 1. Di pertemuan yang ke-7, nggak kerasa ya, kita sudah mulai masuk ke pertemuan yang ke-7. Nah, kita akan membahas teman-teman penggunaan scanner. Jadi penggunaan scanner ini merupakan suatu improve dari kelas sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya latihan kita saya udah punya 2 ya, misalnya luas segitiga seperti ini di TextPad, saya kontrol 1, saya kontrol 2. Dia menampilkan hanya langsung luasnya saja, karena nilainya ini masih dimasukkan ke dalam keyboard. Jadi kita di kelas scanner ini atau fungsi scanner ini dia akan menginput semuanya dari keyboard. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita kontrol 1, kita kontrol 2. Masukkan alasnya 12, kemudian masukkan tingginya 12. Nah, kita akan pelajari ini teman-teman di materi yang ke-7 ini. Nah, pertanyaannya apa itu scanner? Scanner pada bab ini kita akan belajar bagaimana variabel input diketik ketika si program dijalankan. Contohnya tadi ya, ada kelas segitiga yang baru tadi sama kelas segitiga yang lama. Kalau yang segitiga yang lama itu nilai alasnya dimasukkan ke dalam source code atau codingnya. Tapi kalau yang baru ini ketika program dijalankan. Untuk menggunakan itu kita menggunakan fungsi kelas scanner gitu ya yang ada di Java. Nah, sebelum masuk ke situ saya coba jelaskan dulu tentang sistem standar, yaitu ada 3 stream standar pada pemrograman Java. Yang pertama ada sistem titik in. Sistem titik in ini digunakan untuk menangani pembacaan dari keyboard. Jadi setiap apapun yang Anda ketik di keyboard itu akan dibaca dengan menggunakan sistem titik in. Yang kedua adalah sistem titik out yang digunakan untuk mengirimkan keluaran ke layar atau standar output. Yang ketiga adalah sistem titik error yang digunakan untuk mengirimkan kesalahan standar error. Untuk yang sistem titik out sudah kita pelajari, yaitu bagaimana cara menampilkan kata hello world. Masih ingat dengan coding sistem titik out titik println? Nah, itu adalah stream standarnya. Oke, selanjutnya adalah perintah-perintah yang digunakan pada perintah scanner ini ada 3. Yang paling penting poinnya adalah yang pertama, source code tentang import java util scanner gitu ya. Import java util scanner itu adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mengambil fungsi scanner yang ada pada library Java. Nah, teman-teman yang baru belajar bahasa pemrograman Java ini memiliki tools-tools yang disimpan di library. Nah, library-nya itu berada di luar program Java kita. Jadi takutnya kalau misalnya semuanya di dalam, si yang nggak dipakai dan dipakai itu bakalan di-load. Itu agak lama. Nah, jadi kalau kita butuhkan library atau butuhkan fungsinya, kita cukup import saja. Jadi import itu mengambil sesuatu dari luar dan dimasukkan ke dalam program Java-nya. Nah, perintahnya adalah import java.util.scanner. Oke. Importnya huruf kecil semua, java.util huruf kecil semua, scannernya S-nya huruf besar. Yang kedua adalah perintah scanner input sama dengan new scanner sistem titik in gitu ya. Perintah ini digunakan untuk membangun atau membuat sebuah scanner baru yang menghasilkan nilai-nilai yang dapat dipindai dari file yang ditentukan. Nah, ini teman-teman nanti saya coba langsung ke prakteknya saja. Yang ketiga adalah nama variabel sama dengan input titik next double. Nah, ini juga perintah-perintah ini nama variabel yang bakalan diambil datanya. Input adalah nama objek yang sudah kita buat. Next double itu untuk mengambil sesuai dengan tipe datanya. Nanti saya coba jelaskan langsung ke program ya teman-teman. Dan selanjutnya ini adalah metode-metode yang ada di kelas scanner. Jadi tergantung dengan tipe data yang kita deklarasikan. Yang pertama ada next int, yaitu untuk menerima tipe data integer. Yang kedua adalah next short, digunakan untuk menerima tipe data pada short. Yang ketiga adalah next long, untuk menerima tipe data long. Next double, huruf besar ya D-nya, untuk menerima tipe data double.
Yang keempat ada next float untuk menerima tipe data float. Yang kelima ada next line, buka kurung tutup kurung ya teman-teman, untuk menerima tipe data string. Kemudian untuk tipe data string kita dapat menggunakan fungsi next saja juga nggak masalah. Yang ketujuh adalah next boolean, yaitu untuk menerima tipe data boolean. Nah ini contohnya teman-teman, kita coba buat rumus luas sama dengan panjang kali lebar dengan menggunakan kelas scanner. Oke, silahkan teman-teman buka textpad-nya. Textpad-nya silahkan dibuka di file new aja. Ini saya besarkan dulu fontnya biar terlihat di layar. Yang akan kita buat adalah luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar, itu aja ya. Yang pertama yang harus kita berbuat adalah kita ketik dulu importnya. Tadi salah satu perintah yang pertama, itu yang penting adalah import java.util.scanner. Oke, perhatikan teksnya ya teman-teman. Yang kedua adalah buat nama kelasnya, public class luas persegi panjang, persegi itu ya. Kita buat nama kelasnya, kita buka dan tutup kurung kurawal. Sebaiknya buat program seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita buat kelas utamanya. Kita agak majuin sedikit, public static void main string args gitu ya. Buka tutup kurung lagi, kita kebawain aja sedikit. Selanjutnya kita deklarasikan variabel teman-teman, kayak biasa, panjang kali lebar luas persegi ya, misalnya panjang kali lebar. Kita buat variabelnya, misalnya untuk variabel panjang itu saya kasih tipe datanya double, lebar juga double, serta luas juga double. Nah teman-teman bisa buat pendeklarasian variabelnya step by step, ataupun kalau misalnya tipe datanya sama seperti ini, double semua, kalian bisa buat koma gini, lebar, koma, luas, kalau tipe datanya sama. Oke? Nah saya lebih senang seperti ini teman-teman. Yang selanjutnya kita buat objek scannernya teman-teman. Kita buat scanner input. Jadi scanner ini namanya nggak bisa dirubah teman-teman, udah instruksi dari Java. Yang boleh dirubah adalah nama metode barunya. Kalau saya buat input, nanti teman-teman panggil input, kalau masuk boleh masuk. Nanti saya kasih contoh ya. New scanner, yang lainnya juga sama, system titik in. Oke. Nah ini kalian buat satu kali saja di dalam satu program. Selanjutnya kita akan buat user interface-nya, agar si user ketika program ini dijalankan dapat mengetik apa yang diperintahkan oleh si pembuat program. Yang pertama tentunya kita harus meminta user untuk memasukkan nilai panjang. Jadi kita buat user interface-nya dengan menggunakan perintah systemout.println. Masukkan angka panjang gitu ya. Nah nanti user akan ngetik baru nilainya kita panggil, yaitu kita panggil variabel panjangnya sama dengan input. Nah ini teman-teman yang kata saya tadi, ini boleh diganti. Kalau misalnya input mau diganti masuk, di sini juga diganti masuk gitu ya. Nah saya buat aja ini input, teman-teman bisa coba-coba sendiri nanti di textpad-nya. Input titik next apa? Next double, karena panjang ini tipe datanya adalah double. Oke. Selanjutnya kita copy paste aja teman-teman biar nggak terlalu panjang videonya. Kita copy paste untuk yang lebar. Untuk yang lebar kita masukkan angka lebar. Di sini lebar. Input next double. Kenapa ini lebar? Karena kita akan mengambil nilai yang diketik sama user di variabel lebar.
Nah, kalau inputannya hanya 2, langsung kita masukin ke rumusnya. Misalnya, luas sama dengan panjang kali lebar. Tapi kalau inputannya masih ada, misalnya panjang kali lebar kali tinggi, kalian tinggal buat lagi user interface-nya ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah outputnya, yaitu menggunakan perintah sistem .out .println, kemudian misalnya jadi luas persegi misalnya adalah, nah kemudian kita tanda kutip 2, kemudian plus ambil nilai luasnya, ini nama variabel luasnya, titik koma ya. Nah cukup seperti ini aja. Yang membedakan sebelumnya ini ada angka, yang di sini nggak ada. Nah sekarang kita save sesuai dengan nama kelasnya. Kalau di textpad ya, paste. Oke, saya perbesar dulu fontnya. Oke, seperti ini teman-teman. Udah jadi. Dan jangan lupa setiap mengerjakan program, teman-teman harus tes dulu programnya ada error atau enggak. Oke, kita tekan tombol CTRL 1. Nah, kalau udah completed successfully, baru kita buat CTRL 2. Nah, ini dia. Akan tampil masukkan angka panjang, misalnya saya masukkan 10, masukkan angka lebar 5. Jadi luas persegi panjang 10 kali 5 adalah 50. Oke, itu penjelasan untuk pertemuan ke-7 tentang scanner, teman-teman. Silahkan diimprove dengan contoh-contoh yang lain. Dan perlu teman-teman ingat, kalau belajar bahasa pemrograman ataupun ngoding, teman-teman harus banyak praktis gitu ya, dengan improve materi-materi yang sudah saya jelaskan di slide atau videonya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita jumpa lagi di video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.